Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliarti Ponemalaha, calon guru penggerak angkatan 4. Di video kali ini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan terkait dari materi yang sudah kita pelajari di modul 3.1 yang berbicara tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pelajaran, di mana ada beberapa pertanyaan yang akan coba saya uraikan di video ini untuk tugas demonstrasi kontekstual di modul 3.1. Ada banyak hal baru yang secara pribadi baru saya ketahui terkait dengan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pelajaran. Ketika ditanya bagaimana saya menerapkan ilmu ini, khususnya mentransfer apa yang saya tahu baik di lingkungan tempat saya bekerja maupun di lingkungan sosial saya hidup, itu bukan perkara yang mudah, tetapi saya bisa memulai dari diri saya untuk menerapkan proses-proses pengambilan keputusan, terutama ketika kita diperhadapkan pada situasi yang berbentuk dilema etika, di mana kita berdiri pada situasi benar dan benar, kita menggunakan kecenderungan hati, perasaan, dan pikiran dalam mengambil keputusan, baik mengidentifikasi paradigmanya, kemudian prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan dalam dilema etika itu. Menurut saya, cara mentransfer ilmu terbaik, khususnya yang berbicara tentang tindakan atau proses, itu adalah memberikan bukti nyata, bukti konkret yang dilihat oleh orang lain pada diri kita, sehingga auto mindset berpikir orang yang tadinya sudah mengakar karena budaya itu ketika melihat hal baik yang kita lakukan itu bisa merubah cara pandang mereka dan mindset berpikir, sehingga bisa merubah cara perilaku mereka, apalagi dalam proses pengambilan keputusan. Di titik ini saya banyak hal yang berubah pada diri saya, terutama dalam mengidentifikasi masalah siswa yang dihadapi siswa. Apalagi saya berhadapan sama siswa SMA yang dimana mereka memiliki di usia ini mereka memiliki masalah yang kompleksitas. Jadi cara berpikir saya yang dulunya berkisar tentang benar salah terhadap apa yang dilakukan siswa, ternyata ada satu masalah yang kita diperharapkan dalam posisi benar-benar, dan ini yang baru saya tahu. Jadi saya memulai dari diri saya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi siswa, khususnya masalah yang berbenturan sama di kondisi dilema etika, artinya benar-benar. Dan saya mulai mengidentifikasi, kemudian lebih menajamkan hati, intuisi saya ketika keadaan itu tidak melanggar hukum, keputusan yang saya ambil tidak melanggar hukum, dan sehingga saya dapat menajamkan intuisi saya, perasaan saya, pikiran saya untuk mengambil keputusan setelah melalui berbagai tahap evaluasi dalam pengambilan keputusan yang dilema etika. Ketika proses ini saya lakukan dengan baik, saya mengeksekusi masalah anak-anak dalam artian mengambil keputusan, kemudian dilihat oleh teman sejawat saya, dan dengan ngobrol-ngobrol kecil sama teman-teman di tempat saya bekerja, saya rasa hal itu bisa sedikit merubah cara pandang mereka terhadap cara mereka yang lalu-lalu di proses pengambilan keputusan yang sesuai dengan paradigma, kemudian prinsip, dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan itu sendiri. Banyak hal-hal baru yang akan coba saya lakukan terkait dengan proses pengambilan keputusan sebagai pemimpin pelajaran, mulai dari rencana-rencana jangka pendek, kemudian rencana-rencana jangka panjang yang akan coba saya rubah dalam khususnya untuk diri saya terkait dengan cara saya mengambil keputusan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswa saya terkait dengan posisi saya sebagai pemimpin pelajaran. Hal yang paling
dekat yang akan saya lakukan mungkin adalah mengidentifikasi karakter anak-anak, karakter bawaan anak-anak dengan berdiskusi ringan sama anak-anak, sama siswa-siswa saya dengan melakukan diskusi ringan, kemudian menggali informasi terkait masalah-masalah internal mereka, mungkin karakter-karakter yang berbeda yang tadinya tidak saya tahu. Dengan diskusi-diskusi ringan itu saya dapat melihat karakter bawaan mereka yang terbentuk dari lingkungan, mulai dari lingkungan keluarganya hingga lingkungan sosial mereka. Selain itu mungkin saya memberikan angket berupa angket kehidupan sosial yang berhubungan dengan benturan-benturan masalah yang sering mereka hadapi, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarganya, maupun di lingkungan yang lebih besar, yaitu lingkungan sosial bermasyarakat. Kayaknya rencana hal-hal itu akan saya lakukan secara bertahap, pelan-pelan, untuk agar saya dapat mengetahui psikologi dan beban emosional yang berasal dari siswa saya itu sendiri, yang nantinya hal-hal itu akan saya jadikan bahan pertimbangan ketika saya mengambil keputusan ketika diperhadapkan di posisi dilema etika. Ini konteksnya ke dilema etika, bukan kebujukan moral, karena seperti kita ketahui bujukan moral itu kan jelas bahwa dia prosesnya benar salah. Ketika saya salah mengambil keputusan, saya lebih condong ke hal yang salah, maka ada risiko hukum yang dihadapi. Tapi ini hal-hal yang akan saya lakukan di jangka pendek maupun jangka panjang ini terkait dalam posisi dilema etika. Ketika saya mengetahui psikologi beban yang timbul akibat benturan yang dihadapi anak, mulai dari temannya, kemudian keluarganya, dan lingkungan sosial bermasyarakatnya, hal ini bisa menajamkan intuisi saya dan bisa menebalkan perasaan dan hati saya ketika saya memutuskan satu perkara. Artinya ini juga saya lakukan untuk menghilangi resiko, mengurangi resiko dari dari keputusan yang saya ambil. Berbicara tentang proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan dilema etika, hal ini saya sudah mulai menerapkan, meskipun belum secara keseluruhan, tetapi unsur-unsur dalam proses pengambilan keputusan di dilema etika mulai saya terapkan, seperti mengidentifikasi masalah siswa, kemudian mengidentifikasi paradigma dari dilema etika, itu sudah mulai saya terapkan. Dalam proses penerapan ini pun saya membutuhkan bantuan teman relasi untuk melakukan diskusi terkait dengan proses pengambilan keputusan ini, karena perlu kita ketahui banyak siswa yang ketika kita melihat secara keseluruhan itu kadang kita tidak bisa lihat mereka secara utuh. Ada siswa yang terbuka dengan gurunya, tapi ada juga siswa yang dia lebih ke ekstrovert. Jadi dia lebih nyaman dengan dirinya sendiri dan hanya terbuka dengan orang-orang tertentu. Jadi disinilah fungsi dari kita melakukan komunikasi, tanya jawab, berdiskusi ringan kepada teman-teman yang kiranya dapat membantu kita dalam proses pengambilan keputusan di konteks dilema etika ini. Pihak-pihak itu bisa saja berasal dari murid, teman sejawat siswa, bisa juga teman sejawat di saya sebagai pengambil keputusan, dan bisa juga lingkungan keluarga siswa yang juga mengetahui hal-hal yang kadang-kadang kita sebagai guru tidak mengetahui sisi lain dari atau karakter lain dari siswa yang akan kita selesaikan masalahnya sebelum kita mengambil keputusan. Juga lingkungan-lingkungan terkait, maksud saya pihak-pihak terkait
di dalam lingkungannya. Ini akan kita lakukan diskusi-diskusi kecil, diskusi ringan, yang nantinya hasil diskusi ini juga akan menjadi bahan pertimbangan kita dengan kecenderungan hati dan ketebalan hati pikiran kita dalam mengambil keputusan, menerapkan proses pengambilan keputusan di konteks dilema etika. Sekian dari saya, monolog sederhana terkait dengan tugas di modul 3.1 yang membahas tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran di demonstrasi kontekstual. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, guru hebat, guru berkarya.